Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Intan Awaliyah dari kelas PAI 1C. Saya akan menjelaskan mengenai pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Pengertian pendidik dalam perspektif pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan, sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai ajaran Islam. Ada beberapa istilah pendidik dalam Islam. Yang pertama yaitu mu'alim, yang kedua mu'adib, yang ketiga murabi, dan yang keempat mursyid. Yang pertama yaitu mu'alim, yaitu pengajar yang mencurahkan ilmu pengetahuan untuk anak didiknya. Jadi, seorang mu'alim lebih memfokuskan kepada ilmu akal. Sebagai guru yang bersifat mu'alim, isi kandungan pendidikan perlu disampaikan beserta ilmu yang berkaitan dengan nilai-nilai murni dalam proses melahirkan insan yang bermoral. Yang kedua yaitu murabi. Murabi bermaksud yang lebih luas, melebihi tahap mu'alim. Jadi, konsep murabi merujuk kepada pendidik yang bukan saja mengajarkan sesuatu ilmu, tetapi dalam masa yang sama, dalam waktu yang sama, mencoba mendidik rohani, jasmani, fisik dan mental anak didiknya untuk menghayati dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Guru murabi lebih memfokuskan penghayatan suatu ilmu sekaligus membentuk kepribadian, sikap dan tabiat anak didiknya. Mu'adib juga membawa maksud yang hampir kepada istilah mentor. Mu'adib adalah pemupuk adab, akhlak, nilai, atau proses pembentukan disiplin. Peranan mu'adib adalah menyiapkan mu'adab yang dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat yang diletakkan di atas bahu mereka. Mu'adib mempunyai budi pekerti yang tinggi, membina kecerdasan akal dan jasmani, selaras dengan falsafah yang menitik beratkan potensi insan bermoral dan berakhlak mulia secara seimbang. Yang keempat yaitu mursyid. Mursyid bermaksud seseorang yang pakar dalam memberi petunjuk, terutama dalam bidang kerohanian. Mursyid secara istilahnya merupakan mereka yang bertanggung jawab memimpin dan membimbing perjalanan rohani murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses tarbiyah yang teratur. Mursyid bertanggung jawab untuk mengajar dari sudut dhahir atau syariat dan makna atau batin, dan mempunyai tugas membentuk kepemimpinan insan merupakan tugas yang berat dan perlu dilaksanakan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu kedudukan pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik adalah bapak rohani atau spiritual father bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu pembinaan akhlak mulia dan meluruskan perilaku buruknya. Oleh karena itu, pendidik mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, tinta seorang ilmuwan yang menjadi guru lebih berharga daripada darah para syuhada. Adapun pengertian peserta didik dalam perspektif Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.
Tugas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, peserta didik harus memiliki kemauan yang kuat untuk mencari ilmu dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Yang ketiga, peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Yang keempat, peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Dan yang kelima, peserta didik hendaknya menghargai ilmu dan bertekad untuk terus menuntut ilmu sampai akhir hayat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.